Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Salsabila dengan NIM H0523028 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan konsentris dalam mengembangkan kurikulum pendidikan. Pertama yaitu landasan pengembangan kurikulum. Ibarat membangun sebuah gedung, agar bangunan tersebut dapat berdiri kokoh, perlu pondasi atau dasar yang kuat. Karena kalau pondasi yang tidak kuat akan membuat gedung tersebut bisa dengan mudah untuk ambruk. Begitu juga halnya menghadapi pengembangan kurikulum. Karena dalam kurikulum yang akan dibentuk itu adalah manusianya atau peserta didik itu sendiri, sehingga perlu perencanaan yang matang membentuk sumber daya manusia, timbangan dan kebijakan pendidikan dalam interdisipliner yang membuat pemahaman filosofis, sosiologis, dan historis. Fondasi ini merupakan menetapkan batas-batas eksternal dari pengetahuan kurikulum dan menentukan apa yang menjadi sumber akurat untuk memperoleh teori, prinsip, dan gagasan. Pertama yaitu landasan filosofi. Kata filosofi berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang dapat diartikan sebagai cinta pada kebenaran, sedangkan dalam bahasa Inggris artinya cinta akan kebijaksanaan. Yang kedua, landasan psikologis. Inti dari pengembangan kurikulum dari segi psikologis adalah bagaimana upaya pendidikan dapat membentuk pola dalam interaksi manusia agar mampu memahami dan memprediksi perilaku. Dan yang terakhir, landasan sosiologis. Sekolah adalah bagian terkecil dari masyarakat dan tak akan terpisahkan dari masyarakat. Begitu juga halnya dengan kurikulum yang dikembangkan dalam sekolah, tidak terlepas dari cerminan kehidupan masyarakat. Kita harus memahami apa yang diajarkan, bagaimana mengajarkannya, dan mengapa diajarkan. Kita penting mengantisipasi kekuatan sosial dalam struktur kurikulum itu, dan pada akhirnya kurikulum juga dapat mempersiapkan peserta didik untuk masa kini dan masa depan. Pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Multikulturalisme adalah sistem keyakinan dan perilaku yang mengakui dan menghormati kehadiran semua kelompok yang beragama, organisasi atau masyarakat, mengakui sosial budaya mereka yang berbeda-beda, dan mendorong dan memungkinkan kontribusi melanjutkan mereka dalam konteks budaya inklusif yang memberdayakan semua dalam organisasi atau masyarakat. Sedangkan pendidikan multikultural didefinisikan sebagai sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antar seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat. Kurikulum multikultural masa mendatang. Pendidikan multikultural menanamkan dan mampu mengubah paradigma peserta didik yang senantiasa saling menghargai dalam keberagaman agama, suku, dan budaya. Dengan adanya kurikulum pendidikan berbasis multikultural, mampu menekankan kepada peserta didik dalam meningkatkan pemahaman dan toleransi antar individu yang berbeda, serta sebagai alternatif dalam menjaga keharmonisan antar sesama. Dan yang terakhir, pengembangan kurikulum ide, dokumen, dan proses. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam pendidikan. Kurikulum diartikan sebagai suatu program yang disediakan untuk siswa. Sebagaimana yang dijelaskan, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang menyeluruh sebagai bentuk kebijakan nasional dalam pendidikan yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi yang dimiliki dari pendidikan nasional. Proses pengembangan kurikulum mulai dari perencanaan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.